Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pratama. Kali ini saya sudah ditemani oleh Bapak In, salah satu dosen Universitas Matulama. Selamat pagi Pak, apa Pagi, kabar? alhamdulillah sehat, baik. Oke, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pertanyaannya yaitu pertanyaan yang pertama ya Pak. Menurut Bapak sebagai tenaga pengajar gitu kan, apakah ada kesulitan ketika menyampaikan materi secara dengan metode pembelajaran online atau offline gitu? Lebih sulit mana gitu Pak? Tentu ada proses perkuliahan yang dilakukan secara daring, itu ada ekses negatif dan positif. Negatifnya tentunya dilihat dari sekarang dengan perekonomian yang lemah, otomatis secara ekonomi mahasiswa akan kesulitan. Kemudian ditambah juga dengan sinyal. Kemudian ada suasana yang jenuh di saat proses perkuliahan bagi mahasiswa dan dosen, proses perkuliahan dijalani secara daring. Karena lebih enjoy, saya kira proses perkuliahan dilakukan secara luring. Kemudian itu negatifnya. Kemudian positifnya di satu sisi memudahkan dosen dan mahasiswa di saat dalam suasana kondisi tertentu kayak misalkan COVID yang dilakukan tidak mungkin proses perkuliahan dilakukan secara luring, maka bisa dilakukan secara daring. Itu juga positifnya. Saya kira seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Apakah ada dampak ketika mahasiswa melakukan pembelajaran online? Akankah ada penurunan kualitas mahasiswa? Saya kira di era perkembangan saat ini tentunya metode pembelajaran juga lebih kreatif. Artinya saya lebih mengedepankan bagaimana cara saya mengajak mahasiswa itu yang pertama mengajak gembira dulu, mencairkan dulu, segar dulu, baru kita belajar. Artinya di saat kita belajar secara cair, secara humanis, penuh tawa dan tapi serius, saya kira itu lebih mengena dibanding kita kayak misalkan dosennya memberikan materi aja. Saya kira itu akan jenuh. Jadi saya lebih mengedepankan lebih ke humanisnya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Tadi kan banyak kekurangannya gitu ketika menggunakan media pembelajaran online. Bagaimana sih cara Bapak untuk menyampaikan secara supaya lebih terserap gitu oleh mahasiswa? Di era saat ini karena kita di proses perkuliahan sama-sama dewasa, maka kita lebih mengedepankan, saya mengajar kepada mahasiswa itu berpikir, berdialog, bukan 100% memberikan materi aja, tidak, lebih kepada dialog saya. Oke, ini yang terakhir, pertanyaan terakhir Pak. Apakah ada perbedaan ketika mahasiswa sebelum adanya media pembelajaran online dan sesudah adanya pembelajaran online? Apakah ada perbedaan yang cukup signifikan gitu Pak? Tentu, pertama mahasiswa yang biasanya proses belajar mengajar itu dilakukan secara daring luring, kemudian kita di tengah pandemi ini dipaksa menggunakan media internet, media teknologi, itu pertama-tama memang ini terjadi kegagapan, mahasiswa shock, tapi dengan seiringnya waktu mahasiswa mulai mengadaptasi, kemudian mempelajari kecanggihan teknologi, sehingga itu menjadi suatu kebutuhan, dan ini menjadi bekal buat mahasiswa ke depan bagaimana setiap menghadapi teknologi itu harus paham dan tidak lagi kaget. Saya kira seperti itu. Oke, mungkin tadi itu adalah akhir perbincangan saya bersama Pak In. Terima kasih Pak sudah mau hadir bersama kami. Ya, sama-sama. Sudah mau jadi teman ngobrol saya pada hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga pada teman-teman yang sudah menonton konten saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Saya Ali Pratama undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.